Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Kuratuaini Rafila dengan NIM 11970300001. Pada video ini saya akan membahas tentang solusi eksak dan solusi numerik pada persamaan gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara dan gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara menggunakan software Microsoft Excel dan Python. Nah, di sini terdapat studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dengan nilai H0-nya 600, G-nya 9,8, A-nya 0, B-nya 10, N-nya 100, N-nya itu banyaknya data, B-nya itu waktunya. Kita lakukan selang waktu 1-10 detik. Nah, dan untuk di sini ada H sama dengan B min A per N. Nah, di sini juga kita cantumkan rumus-rumus yang akan kita gunakan, yaitu ada rumus solusi eksak. Di sini ada V eksak sama dengan G dikali T. Dan untuk Y eksak sama dengan setengah dikali G dikali T pangkat 2. Dan untuk HT-nya di sini ada H0 dikurangi Y eksak. Nah, di sini juga kita menggunakan solusi numerik dengan metode Euler, di mana rumusnya di sini kita ada V Euler sama dengan VI ditambah H dikali G. Nah, ini Euler ini juga disebut KV sama dengan H dikali G. Nah, dan di sini juga ada Y Euler sama dengan Y1 ditambah H dikali VI. Nah, dan untuk H Euler-nya di sini ada H0 dikurangi Y Euler. Nah, kemudian dari data solusi numerik ini nanti akan adanya perbedaan sedikit perbedaan dari hasil solusi eksak. Nah, sehingga kita perlu melakukan modifikasi solusi numerik ini pada bagian kecepatannya, yaitu yang bagian Euler. Di sini kita nanti akan menambahkan VI plus 1. Nah, selain itu sama kita gunakan Y Euler dan H Euler-nya. Sedangkan yang Y Euler-nya kita ganti menjadi YI plus H dikali VI plus 1. Nah, di sini saya telah membuat data juga mengenai dengan T yang kita gunakan. Ini datanya, yaitu ada 100. Nah, dan untuk waktunya itu 10 sekon. Nah, dan ini Y eksak, V eksak, HT, KV, dan seterusnya. Nah, ini dicari dengan menggunakan rumus yang telah dicantumkan di sini. Kemudian nanti kita juga akan menganalisis bagian grafik yang telah dibuat ini dengan menggunakan 3 metode yang tadi. Nah, di sini ada grafik posisi terhadap waktu dengan metode eksak, posisi terhadap waktu dengan Euler, dan posisi terhadap waktu Euler modifikasi. Kemudian di sini juga ada kecepatan terhadap waktu dan ketinggian terhadap waktu. Nah, untuk yang grafik posisi terhadap waktu ini, berdasarkan grafik, kurvanya ini membentuk melengkung ke atas. Nah, apabila kurvanya membentuk melengkung ke atas, artinya
posisi tersebut mengalami percepatan, di mana percepatan ini berasal dari gaya gravitasinya. Nah, kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktu, ini menunjukkan kurvanya linier, di mana di sini juga tercantum bagian A-nya itu 9,8. Ini artinya percepatannya itu 9,8. Nah, ini di sini terlihat 9,8. Dan ketiga metode ini hasilnya sama. Kemudian untuk grafik yang ketiga, yaitu grafik ketinggian terhadap waktu. Di sini pada posisi ini benda jatuh pada posisi tertentu, sehingga benda tersebut pada selang waktu tertentu ia akan turun mendekati bumi atau ke permukaan bumi. Nah, sehingga kurva yang dibentuk akan melengkung ke bawah. Nah, mungkin untuk kasus pada gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara, sekarang kita akan ke gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara. Nah, di sini kita ada G sama G-nya 9,8, M-nya 70 kg, B-nya 7, H-nya sama 0,1, A-nya 0, B-nya 10, N-nya masih 100 data kita gunakan. Nah, di sini juga ada rumus, yaitu kita menentukan dengan metode Euler. Nah, di sini juga ada. Ini merupakan rumus yang terkait dengan adanya gesekan udara. Nah, di sini kita rumusnya untuk V itu VI sama dengan H dikali G min B per M dikali VI. Dan untuk Y-nya itu sama dengan YI plus H dikali V I plus 1. Nah, di sini rumus ini udah merupakan modifikasi. Nah, di sini untuk waktunya sama, yaitu 10 sekon. Nah, dan ini untuk nilai nilai kecepatan dan nilai posisinya. Nah, pada grafik ini juga grafik kecepatan terhadap waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Di sini menunjukkan bahwa garis yang dihasilkan itu tidak linier. Artinya ada sedikit perubahan dari gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara. Nah, di sini terlihat tidak terlalu lurus. Harusnya ini kan lurus seperti gerak jatuh bebas dengan tanpa adanya gesekan udara. Nah, kemudian untuk posisi terhadap waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara juga sedikit berbeda dengan posisi yang dihasilkan tanpa adanya gesekan udara. Nah, untuk metode gesekan udara kita hanya melakukan 2 grafik. Nanti kita akan lanjut dengan metode menggunakan Python 3. Nah, untuk pada Python 3 ini juga kita akan menerapkan solusi numerik untuk menentukan gerak jatuh bebas untuk membuat grafik gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara dan gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara.
Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara. Nah, di sini telah ada pemrograman yang telah saya buat, di mana di sini nanti kita akan import NumPy, terus di sini from Printsol dan from Euler. Di sini ada file codingan untuk Printsol juga, dan ada file codingan yang telah saya buat untuk Euler. Nah, di sini juga nanti import matplotlib. Nah, kemudian kita input data, yaitu kita cantumkan ini nilai gravitasinya yaitu 9,8. Nah, di sini kita buat persamaan diferensial biasanya, yaitu dengan fungsi f x, y. Nah, di sini juga kita buat x sama dengan 0, x stopnya itu dalam jangka waktu 10 detik, y-nya np array. Nah, kemudian di sini hanya juga kita cantumkan 0,1 dan frekuensinya 1. Di sini juga kita buat solusi numerik menggunakan Euler. Kemudian ada solusi eksaknya, dan nanti kita print. Memprint nilai solusi Euler dan eksak. Nah, kemudian nanti menplot nilai. Nah, nanti akan ada muncul nilai pada saat kita nanti akan merun pemrograman ini. Nah, mungkin langsung saja kita coba untuk running. Nah, ini data yang muncul selama selang waktu 10 detik, dan nanti akan ada grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara. Nah, di sini sumbu Y-nya itu adalah posisinya, dan sumbu X-nya itu merupakan waktunya. Nah, di sini sama seperti grafik yang ada di Excel. Grafik ini menunjukkan melengkung ke atas, artinya ia mengalami percepatan, di mana percepatannya ini berasal dari gaya gravitasinya. Nah, itu dia grafik gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara. Kemudian di sini juga ada gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara. Untuk pemrogramannya cukup sama, hanya saja berbeda sedikit. Dan di sini untuk input datanya juga kita tambah lagi, ada B sama dengan 7 dan M sama dengan 70. Nah, kemudian juga nanti kita akan cantumkan G min B per M, dan selebihnya sama. Mungkin kita bisa langsung running. Nah, nanti akan muncul data dan akan terlihat grafik seperti ini, gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Di sini akan muncul nilai-nilainya, sumbu Y, dan ini sumbu X-nya. Sumbu Y-nya itu adalah kecepatannya dengan satuan meter per sekon, dan sumbu X-nya waktu. Nah, di sini juga kecepatannya tidak linear ya, harusnya linear seperti pada grafik Excel tadi, yaitu lurus, linear,
dengan percepatannya tetap 9,8. Nah, mungkin untuk pemrogramannya cukup sekian. Nah, itulah solusi eksak dan solusi numerik pada persamaan gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara dan gerak jatuh bebas dengan adanya gesekan udara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.